Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Syekh Abdul Hamid Abulung Al-Banjari atau lebih dikenal dengan Datu Abulung adalah salah satu ulama Banjar yang berpengaruh pada masanya. Ia adalah ulama yang pernah menggemparkan Kalimantan dengan paham Wahdatu Wujud. Ia dihukum mati oleh keputusan Sultan Tahmidillah atas pertimbangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang waktu itu menjabat sebagai mufti besar. Pada masa Kesultanan Banjar diperintah oleh Sultan Tahlilullah. Ia dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari diberangkatkan oleh Kesultanan Banjar untuk menuntut ilmu dengan biaya kerajaan ke Tanah Suci Mekah. Namun sepak terjangnya tidak banyak yang mengetahui karena ia tidak ada meninggalkan kitab karangan seperti ulama-ulama lainnya. Syekh Abdul Hamid Abulung atau Datu Abulung memiliki paham tasawuf Wahdatul Wujud. Pandangan tasawuf yang dianutnya dipengaruhi aliran Ittihad Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Halaj yang masuk ke Indonesia melalui Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Kesempatan Syekh Abdul Hamid dalam mengembangkan ajaran wujudiyah mulai mendapatkan sandungan ketika tersiar sampai ke telinga Sultan Tahmidillah dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bahwa ajaran yang dibawanya dianggap meresahkan masyarakat. Dilaporkan Abdul Hamid mengajarkan orang-orang bahwa tidak ada wujud kecuali Allah, tidak ada wujud selainnya, dia adalah aku adalah dia. Syekh Muhammad Arsyad sebagai penganut ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani Al-Madani, guru dari tokoh-tokoh tarekat Samaniyah Nusantara, tidak sepakat dengan pemikiran wujudiyahnya Syekh Abdul Hamid dan bahkan menganggapnya musyirik. Akibat dari pemikirannya, Syekh Abdul Hamid Abulung berakhir hidupnya di tangan para algojo Kesultanan Banjar. Ia dihukum mati oleh keputusan Sultan Tahmidillah atas pertimbangan Syekh Muhammad Arsyad yang waktu itu menjabat sebagai mufti besar. Butuh rujukan, ia dimakamkan di kampung Abulung, Sungai Batang, Martapura. Kemudian Sultan Tahmidillah II yang memerintah periode 1761 sampai 1801 membangun masjid Jami Syekh Abdul Hamid Abulung sebagai bentuk penebusan dosa karena telah memerintahkan para algojo raja untuk mengeksekusi Datu Abulung. Syekh Abdul Hamid Abulung dinilai kering karya karena hingga saat ini hanya ada beberapa fragmen yang menyeratkan pandangan Syekh Abdul Hamid mengenai tasawuf yang bisa dilacak, dan itu pun sangat terbatas. Di Kalimantan Selatan sendiri sekarang ada sebuah karya yang disinyalir kepunyaan Syekh Abdul Hamid. Naskah itu berisi tentang pandangan tasawuf wujudiyah mulhid berupa pembahasan mengenai asal kejadian Nur Muhammad. Namun tidak diketahui nama ulama Banjar yang menulis karya tersebut.